Di malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah saya bawakan di gereja di tempat saya melayani dan juga pernah di Asrama Putra. Kita langsung saja buka Alkitab kita dalam Yosua pasal yang ke-7. Kita baca ayat 1 hingga yang ke-12. Kita baca ayat 1 hingga yang ke-12. Kita baca secara bergantian, saya ayatnya yang ke-1, teman-teman ayatnya yang ke-2, dan di ayat yang ke-12 kita akan baca secara bersama-sama. Yosua pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dosa dan Hukuman Akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmin bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan tidak berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. 23. Sebab itu orang-orang Israel tidak bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu makan dari tengah-tengahnya. Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau kita pelajari dalam bagian ini adalah salah satu bagian yang sangat menarik, dan saya sangat tertarik dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan sudah 3 kali ini saya bawakan, tetapi kali ini saya bawakan dengan tema dan judul yang berbeda, yaitu Jangan Berubah Setia. Tema ini saya ambil dari ayat yang pertama, di situ berkata, tetapi orang Israel berubah setia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang berubah setia, mungkin kalau dalam hubungan berpacaran ataupun suami istri, ketika salah satu orang atau salah satu pasangannya berubah setia, yang jelas pasti akan terjadi bentrok. Mungkin satunya marah, satunya emosi, satunya kalau sudah bersuami istri, satunya ingin cerai, dan lain sebagainya. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa jangan berubah setia ini menyangkut bagaimana kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita akan belajar bagaimana bangsa Israel. Kalau kita sudah tahu bersama bahwa bangsa Israel awal mereka keluar dari Mesir,
sampai mereka ke tempat perjanjian mereka, yaitu di tanah Kanaan, bagaimana segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel selalu mereka alami, selalu mereka rasakan. Dan itu penyertaannya sangat luar biasa. Walaupun ada berbagai banyak rintangan, persoalan yang bangsa Israel hadapi, tetapi ketika mereka berjalan bersama Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan mereka alami. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa dosa, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dosa dan hukuman akan. Dalam perikop sebelumnya, bagaimana di situ perikopnya jatuhnya Yeriko. Jadi bagaimana kita melihat bahwa bangsa Israel mereka barusan mengalahkan kota Yeriko. Kota Yeriko kan terkenal temboknya sangat tebal, penduduknya sangat banyak, kotanya begitu luas. Dan kota ini Alkitab memberikan informasi kepada kita di ayat yang kedua dan seterusnya, bagaimana ketika Yosua menyuruh orang untuk pergi mengintai. Di situ orang-orang ketika mereka kembali, mereka bilang kepada Yosua bahwa kota itu sangat kecil, penduduknya sangat sedikit, mungkin sesuai namanya, karena namanya hanya Ai. Jadi kotanya, orang-orangnya juga sangat sedikit. Sangat irit namanya karena sesuai dengan penduduk kota itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan berubah setia. Itu tema saya. Sebab akibat dari berubah setia, di sini hal yang pertama yang saya berikan yaitu membangkitkan murka Tuhan. Di ayat yang pertama berkata bahwa tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karbin bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebab akibat dari seseorang berubah setia yaitu membangkitkan murka Tuhan. Nah, saudara-saudara, membangkitkan murka Tuhan adalah hukuman Allah terhadap manusia karena melanggar suatu ketetapan atau suatu perintah yang sudah pernah Allah berikan kepada manusia. Di mana kita tahu bahwa Allah sudah pernah melarang orang Israel jangan mengambil barang-barang itu. Mari kita buka, kita mundur pasal yang ke-6 ayat 18. Teman-teman perhatikan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini membangkitkan murka Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya kita sudah tahu. Tuhan sudah melarang di awalnya bahwa kalian jangan lakukan itu. Kita sudah tahu bahwa ketika kita lakukan pasti ada sebab akibat. Sebab akibat yang harus kita terima. Di sini pun orang Israel awalnya di pasal 7 pasal 6 ketika mereka merebut kota Yeriko, Tuhan sudah bilang kepada mereka bahwa kalian jangan mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan itu. Tetapi datanglah di pasal yang ke-7. Di sini kita melihat bahwa akan berubah setia. Dia justru mengambil sesuatu yang sudah dikhususkan, sesuatu yang sudah dilarang oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah murka itu karena hidup kita atau tindakan kita sebetulnya sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena gini, sesama manusia saja, ketika kita melakukan suatu kesalahan atau kita membuat seseorang emosi, pasti dia akan murka balik terhadap kita. Tetapi manusia murka itu mungkin karena apa? Mempertahankan egonya atau karena dia direndahkan sehingga dia murka. Tetapi di sini murka Allah berbeda dengan kita. Murka Allah itu ketika Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Murka Allah adalah menunjukkan keadilannya bagi kehidupan saya dan saudara. Murka Allah itu supaya apa? Mengembalikan kita kepada awal rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Rencana Tuhan kepada bangsa Israel supaya apa? Mereka jangan mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan itu. Ketika Allah murka, tujuannya supaya apa? Supaya mereka taat, tidak melakukan apa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, murka Tuhan itu terjadi ketika, tadi saya sudah bilang bahwa terjadi ketika seseorang sudah tahu bahwa itu tidak boleh, Tuhan sudah melarang dan jangan dilakukan. Artinya
Tuhan marah karena sudah diberitahu tetapi masih dilakukan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa jangan membangkitkan murka Tuhan? Mari kita lihat di ayat yang ke-12 bagian B berkata, "Aku tidak akan menyertai kamu lagi." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari awal keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai mereka kepada tanah Kanaan, di situ bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Kemenangan demi kemenangan mereka alami, mereka rasakan. Itu karena apa? Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kota Yeriko yang terkenal dengan penduduknya yang sangat banyak, kota Yeriko yang terkenal dengan kotanya yang sangat luas, temboknya sangat tebal, mereka kalahkan. Tetapi saudara-saudara, dengan tiba-tibanya mereka kalah dengan kota yang sangat kecil, kota Ai. Dan di sini Tuhan berkata sendiri, Tuhan sendiri berkata, "Aku tidak akan menyertai kamu lagi." Akibat membangkitkan murka Tuhan, Tuhan berkata, "Aku tidak akan menyertai kamu lagi." Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau kita yang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Tuhan memberikan kita kemenangan karena apa? Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan bangsa Israel kemenangan karena apa? Mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka melakukan sesuai apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kehidupan mereka. Tetapi dengan tiba-tibanya Tuhan bilang, "Aku tidak akan menyertai kamu lagi." Akibat dari Tuhan tidak akan menyertai kamu lagi, di sini kita melihat ayat 4 dan 5 berkata, "Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka." Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita sudah melihat bahwa akibat dari Tuhan tidak menyertai bangsa Israel, akhirnya apa? 36 orang tewas plus orang Israel lari dari hadapan orang Ai. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, ketika kita berubah setia, tadi hal yang pertama sebab akibat dari kita berubah setia kepada Tuhan, yaitu membangkitkan murka Tuhan. Sebab akibat dari kita membangkitkan murka Tuhan, Tuhan dengan sendirinya berkata, "Saya tidak akan menyertai kamu lagi." Nah, hal yang kedua, ketika kita berubah setia, itu berarti kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengapa di sini saya memberikan poin yang kedua, merugikan diri sendiri dan orang lain? Kita melihat di pasal yang pertama berkata bahwa tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan ini kan satu orang. Tetapi di kata sebelumnya berkata bahwa tetapi orang Israel. Orang Israel ini kan menunjukkan suatu bangsa yang besar. Seluruh orang Israel. Suatu bangsa Israel yang keluar dari Mesir seluruhnya, utuhnya. Ini seluruh orang Israel. Tetapi lalu di bawahnya berkata bahwa akan berubah setia. Akan mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan. Jadi saudara-saudara, mengapa saya berkata bahwa akibat dari berubah setia artinya merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu bagaimana merugikan bangsa Israel dan juga akan secara pribadi yang menjadi pelaku mengambil barang-barang jarahan yang sudah dikhususkan itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita sudah melihat bahwa akan sebab akibat dari akan mengambil barang-barang itu akhirnya apa? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang lain itu menunjuk kepada suatu bangsa yang besar, suatu suku yang besar. Karena akan melakukan itu, akhirnya apa? Ayat 4 dan 5, bagaimana orang Israel yang tadinya mereka barusan mengalahkan kota Yeriko yang begitu besar, yang begitu luas, lalu tiba-tiba mereka melarikan diri. Bahkan ada yang tewas, 36 orang tewas. Lalu di situ sujudlah Yosua dan mengoyakkan jubahnya. Yosua bersama para tua-tua Israel, mereka sedih bukan hanya karena 36 orang itu meninggal, tetapi mereka sedih bagaimana perjanjian Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, tetapi justru apa? Mereka kalah. Kekalahan yang mereka alami. Saya mau bilang kepada saudara-saudara, ketika kita berubah setia, Tuhan dengan sendirinya berkata, "Saya tidak akan menyertai kamu lagi." Ketika Tuhan tidak menyertai, maka akan ada kekalahan, kegagalan, kehancuran yang kita alami. Bangsa Israel sebagai bukti
sebagai pelajaran bagi kita hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat hal yang ketiga, sebab akibat dari kita berubah setia, yaitu mendapatkan konsekuensinya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapapun, sesama manusia pun, ketika berubah setia pasti mendapatkan konsekuensinya. Kalau pasangan suami istri, konsekuensinya mungkin cerai. Kalau saudara anak-anak ikut ibunya atau ayahnya, itu tergantung keputusan mereka. Itu konsekuensinya. Kalau saya membaca di sini, kalau kita melihat bahwa konsekuensi dengan mengampuni dosa itu berbeda. Kalau saya membaca suatu cerita di tahun 2015, bagaimana seseorang, dia adalah pengedar narkoba. Jadi dia mengirim narkoba ke tempat-tempat lain dan banyak orang lain mengonsumsi dari dia yang memberikan. Lalu dia kena tangkap dan dia dipenjara. Di penjara dia bertobat dan dia belajar sampai 6 tahun belajar Alkitab. Dia belajar Alkitab 6 tahun lamanya. Dia belajar 6 tahun, selama 6 tahun, dengan suatu harapan bahwa ketika dia keluar dari penjara, mungkin dia akan mendapatkan pengampunan supaya dia tidak dihukum mati. Orang itu namanya Andre Craig. Saya tidak tahu dia dari mana, tapi saya hanya baca di situ bagaimana ketika dia belajar selama 6 tahun supaya apa? Ketika dia keluar dari penjara, dia tidak dihukum mati. Nah, saudara-saudara, dia belajar bahkan sampai orang-orang yang satu kamar dengan dia atau orang-orang yang ada di dalam penjara, mereka juga bertobat menerima Tuhan. Tetapi di situ, ketika dia menerima Tuhan, bahkan dia melayani Tuhan, ada konsekuensi yang harus dia dapat. Yaitu apa? Ketika dia keluar dari penjara, dia rencana bertobat. Dia karena sudah bertobat, dia ingin melayani Tuhan lebih luas, mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Tetapi ketika dia keluar, tetap konsekuensinya dia harus dihukum mati, ditembak mati. Jadi saudara-saudara, seseorang mendapatkan pengampunan, tetapi belum tentu dia bebas dari konsekuensi. Di sini kita melihat bahwa di ayat yang ke-19, apa hubungannya konsekuensi dengan pengampunan? Di ayat yang ke-19 berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di sini satu hal yang saya mau bilang kepada kita bahwa ketika seseorang jatuh dalam suatu persoalan, suatu masalah, kita yang seharusnya tahu, kita yang seharusnya menegur, janganlah kita justru marah terhadap orang itu. Di sini kita melihat bahwa ketika bangsa Israel jatuh, bahkan 36 orang tewas, mereka lari dari hadapan Ai. Di sini kita melihat bahwa Yosua yang tadi awalnya sedih, mengoyakkan jubahnya, sujud sampai ke tanah. Tetapi ketika mereka sudah mengetahui siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi sebab akibat di balik kekalahan mereka, Yosua tidak marah. Coba kalau kita, coba kalau Yongli, pasti dia punya mulut sudah pizza. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yosua, walaupun mereka sudah tahu siapa pelakunya, Yosua masih berkata, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel. Jadi dia menegur, tetapi dengan kelembutan dalam kehidupannya. Dia menegur seseorang, tapi dia masih berkata, anakku, hormatilah Tuhan Allahmu. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Di sini kita melihat bahwa di ayat yang ke-20 ada pengakuan Akan. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengertian kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang Kristen, ketika dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi, di dalam pikirannya, di dalam pengertiannya, bahwa ketika seseorang mengaku kepada Tuhan, maka dosanya akan diampuni. Itu benar.
tetapi tidak dengan konsekuensi yang harus kita dapatkan. Walaupun kita mendapatkan pengampunan, tetapi belum tentu kita bebas dari konsekuensi. Di sini kita melihat saudara-saudara bahwa ketika dia mengaku di hadapan Tuhan, kita tidak tahu nantinya dia masuk surga atau neraka. Nanti kalau kita sudah meninggal baru kita tahu apakah dia masuk surga atau neraka. Nah, di sini kita melihat bahwa mengaku. Dia berkata bahwa benar, akulah yang berbuat dosa. Mengaku kepada Yosua, dia yang berbuat dosa. Tetapi apakah dia bebas dari konsekuensi? Dia bebas dari apa yang sudah ditetapkan Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Di ayat yang ke-25 di ayat yang ke-25 berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh orang Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilemparinya dengan batu. Jadi di sini kita sudah melihat konsekuensinya. Dia tidak bebas dari konsekuensinya. Walaupun pengampunan nantinya dia dapatkan, itu kita tidak tahu, itu urusan Tuhan dengan dia. Tetapi konsekuensinya dia tetap dapatkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bilang kepada kita bahwa mungkin hari-hari ini kita berubah setia. Mungkin hidup kita sudah jauh dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Hidup kita, apa gunanya kalau tanpa Tuhan? Lalu bagaimana dengan tiba-tibanya Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Kita yang kuliah di sini menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Awal kita datang, mungkin kita tidak punya apa-apa. Tetapi berjalannya waktu, segala kebutuhan demi kebutuhan Tuhan kasih. Mungkin kita dari kampung yang sangat kecil, yang tidak dipandang dunia. Tetapi sampai sini kita belajar, kita mengerti, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dulu waktu saya di kampung memang tinggal dengan pendeta, tapi itu hidupnya kacau, melawan setiap hari, ajak orang Bakalai. Kalau kami tinggal di situ memang ada banyak orang kami tinggal, tetapi di situ nanti kalau terjadi apa-apa itu selesaikannya dengan kekerasan terus menerus, padahal tinggal dengan pendeta. Dan di sana pun tinggal dengan pendeta. Terkadang doa pagi kalau sharing, saya tidak bisa bicara. Itu kalau tulis satu kertas gini, full, selesai baca sudah, selesai. Karena tidak tahu lagi harus bicara apa. Tetapi saya bersyukur bahwa sampai saat ini saya masih bisa berbicara, itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Tadi ada seseorang karena anak gembala saya nikah, lalu kakaknya belum nikah. Lalu kakaknya muat status bahwa ingat bahwa kalau adik nikah duluan harus bayar denda. Terus saya bilang, abis kakak gaya lambat makanya adik sudah duluan. Terus ada seseorang, dia bilang kepada saya bahwa terdapat di Alkitab mana bahwa kalau kakak menikah duluan, kalau adik menikah duluan harus bayar denda. Lalu saya ingat, lalu saya tanya Juan, siapa yang laki-laki siapa yang kerja 14 tahun untuk mendapatkan istrinya? Lalu Juan bilang Yakub. Juan bilang Yakub. Langsung saya bilang kepada dia, Yakub yang kerja 14 tahun supaya apa? Mendapatkan cintanya, mendapatkan orang yang dia sayang. Coba kalau dulu saya di kampung dia tanya begitu, mungkin saya hanya bilang di Alkitab. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi kesimpulan di malam hari ini adalah ketika kita berubah setia, mari kita berbalik kepada Tuhan. Karena hidup kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai kita berubah setia lalu kita nyaman karena sudah berubah dan Tuhan bilang, saya tidak menyertai kamu lagi. Maka pasti ada kekalahan, kegagalan, kehancuran yang kita alami. Bangsa Israel sebagai bukti. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.